Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu asesor yang saya banggakan. Salam sehat untuk kita semua. Sampai bertemu di dalam room virtual ini. Sebelum kita memulai kegiatan ini, kita brainstorming dulu. Ada satu buah pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu yang nanti akan kita bisa menjawab. Apakah sih yang menjadi kesulitan Bapak Ibu asesor di dalam melakukan visitasi kepada sekolah luar biasa? Coba ada yang mau menjawab? Oh ya, baik Pak Ahmad, baik. Terima kasih. Ada berapa jenis ketunaan dan bagaimana model pembelajaran untuk mereka? Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Oh ya, Pak Ramli. Iya baik. Itu apa sih RPP? Apa itu sebenarnya PPI? Baik Bapak Ibu. Nanti pertanyaan Bapak Ibu akan terjawab jikalau nanti telah mengikuti materi saya. Next. Jadi di pelajaran saya ini telaah butir kekhususan sekolah luar biasa. Jadi jenis-jenis kekhususan yang ada di sekolah luar biasa itu ada 5 yang diakui di dalam IASP 2020. Pertama, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis. Next. Nah, bagaimana Bapak Ibu melakukan observasi kalau siswanya tunanetra? Nah, observasi yang Ibu lakukan untuk melihat bagaimana belajar mereka, bagaimana kemampuan mereka, bagaimana kemandirian mereka, Bapak Ibu bisa melihat secara langsung pada saat Ibu melihat anak ini belajar di kelas, yaitu dengan melihat bagaimana mereka menulis dan membaca braille dengan menggunakan alat tulis mereka, yaitu papan braille atau reglet. Kemudian bagaimana Bapak Ibu melihat anak-anak ini di dalam kegiatan orientasi mobilitas? Bagaimana cara duduk, bagaimana naik turun tangga. Mungkin pada saat Ibu melakukan observasi tidak semuanya terlihat Bapak Ibu. Dari keempat ini saya kira dalam pengamatan Ibu cukup 2 saja, karena waktu barangkali tidak cukup kalau Ibu mengamati secara keseluruhan. Next. Nah, untuk tunarungu itu sendiri dari 4 yang harus Ibu lihat, satu saja yang Ibu mungkin bisa lihat di berkomunikasi anak tunarungu itu bagaimana dengan lingkungannya. Mungkin Ibu bisa melihatnya pada saat hari Senin. Kalau Ibu datangnya pas hari Senin, anak-anak pasti melakukan upacara. Di sekolah tunarungu itu anak-anak itu melakukan lagu Indonesia Raya dengan berbahasa isyarat seperti ini. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, seperti itu isyaratnya Bapak Ibu. Next. Kemudian tunagrahita itu, siapa sih tunagrahita itu? Adalah anak yang hanya terganggu pada intelektualnya. Nah, anak-anak ini bagaimana diajarkan untuk mandiri? Ibu bisa melihat apakah anak itu bisa memakai sepatu sendiri, apakah anak itu sudah mampu menggosok gigi sendiri, atau anak ini pergi sekolah, dipapah, masukkan ke kelas, keluar masuk kelas, dibantu oleh orang tuanya, mungkin meletakkan tasnya, mungkin memasang tali sepatunya. Ini berarti anak belum dikategorikan kemandirian. Next. Bagaimana dengan yang namanya tunadaksa? Anak tunadaksa ini adalah anak yang terganggu motoriknya. Nah, anak yang terganggu motorik ini apa yang harus mandiri anak-anak seperti ini? Mungkin sehari-hari Ibu bisa melihat di slide saya itu ada loh, anak-anak itu mereka berolahraga. Mereka berolahraga, olahraganya saja netnya disetting sesuai dengan keadaan gerak dia. Jadi netnya tidak berdiri tapi netnya net duduk. Anak-anak bisa berolahraga, bisa beraktivitas. Nah, kalau di sekolah nanti tidak ada seperti ini kegiatannya. Bapak Ibu bisa lihat apakah anak ini mandiri dalam turun dari kursi roda atau bagaimana, apakah masih didorong dan seterusnya. Itu bisa secara kasat mata Ibu akan melihat anak-anak ini. Kemudian next.
di tuna laras. Nah, anak tuna laras ini sepintas kita tidak melihat bahwa dia itu ada masalah atau tidak, karena anak ini perilakunya yang terganggu. Anak ini susah berinteraksi, anak ini sulit berkomunikasi, anak ini susah bersosialisasi. Oleh karena itu, ibu jangan kaget, barangkali anak ini kalau kedatangan asesor ke sekolah, kalau orang-orang tidak pernah dia lihat, bisa-bisa dia tantrum. Tapi kalau sudah terasah, perilakunya sudah teratur, sopannya sudah terkelola, anak-anak ini alhamdulillah tidak ada masalah. Alhamdulillah, kalau ini sudah dikatakan sembuh, berarti ini sudah mandiri. Inilah tugas guru SLB, itu sangat berat. Next. Nah, ini ada skema. Skema ini sebenarnya kita tidak kaji, tapi minimal Bapak Ibu asesor paham sebenarnya apa yang membedakan pembelajaran yang ada di sekolah umum dengan ada di sekolah SLB. Nah, kita di sekolah SLB harus didahului dengan asesmen. Nah, makanya tadi ada pertanyaan, apa perbedaan RPP dengan PPI? Kalau anak kita dalam satu kelas itu hanya 5 orang, tingkat SD itu 5 orang, Pak. Tapi satu ketunaan, misalnya tunanetra, satu kelas itu 5 orang. Nah, dari 5 orang satu kelas, pasti secara kemampuan dia berbeda. Makanya untuk menuju kemandirian mereka, naiklah PPI. Pembelajaran individual mereka akan berbicara sejauh mana dia punya kemampuan. Tetapi asesmen ini bukan lahir begitu saja, tapi asesmen ini dilakukan. Nah, siapa yang terlibat? Guru, orang tua murid, ya, tenaga terapis. Kalau ini sudah terlibat, alhamdulillah sekolah itu pasti akan melahirkan generasi-generasi bangsa ini yang mandiri. Nah, ini sekilas skema supaya nanti apa perbedaan sebenarnya sekolah umum itu dengan sekolah luar biasa. Next. Nah, bagaimana Bapak Ibu melakukan wawancara? Bapak Ibu pada saat melakukan wawancara jangan lupa Ibu menanyakan kepada kepala sekolah, menanyakan kepada wakil kepala sekolah, kepada guru, walaupun perwakilan orang tua ataupun masyarakat. Bagaimana sih sebenarnya proses asesmen yang dilakukan oleh lembaga satuan pendidikan sekolah luar biasa itu bekerja sama dengan para orang tua? Karena apa? Kalau asesmennya tidak benar, tujuannya tidak benar, asesmennya tidak merangkul kegiatan orang tua, berarti tidak match kegiatan di sekolah dengan kegiatan di rumah. Jadi tujuan kegiatan di sekolah dengan kegiatan di rumah itu nyambung, berkolaborasi kegiatan itu, sehingga anak ini suatu saat akan mandiri. Nah, kemudian Ibu tanyakan, apa sih perkembangan akademiknya? Seperti tadi di atas, tunanetra, belajar braille, belajar menulis bacanya dengan reglet, braille. Namun apa kemandiriannya? Sudahkah mampu anak ini melakukan masase? Karena masase itu pijat ya, nama lainnya pijat. Untuk dia mengajarkan mandiri. Nah, satu saat anak ini setelah alumni, setelah tamat, anak ini akan mandiri membuka panti pijat. Itu salah satu contoh. Mungkin ada kompetensi-kompetensi lain, asalkan gurunya mampu mengasesmen apa sih sebenarnya kompetensi, mampu gurunya menggali, insya Allah kemandirian itu secara tidak langsung akan tercipta. Begitu juga dengan tunarungu. Banyak alumni kita itu sampai membuat bengkel, tempel ban ya, sampai membuat jerjak bersih itu kan anak-anak kita alumni tunarungu. Dan demikian untuk selanjutnya. Next. Jadi jangan lupa Ibu melakukan wawancara. Lakukan wawancara kepada kepala sekolah, lakukan wawancara kepada guru, ke tenaga ahli. Adakah sekolah ini memfungsikan terapis? Nah, next. Nah, di telaah dokumen sudah terlihat di butir 37 PPI yang harus Ibu lihat PPI-nya. Jangan lupa Ibu meriksa PPI. PPI itu apa sih? Program pembelajaran individual. Kalau tadi 5 orang anak 1 RPP, kalau PPI-nya berbeda kemampuannya, nanti berarti PPI-nya 5 untuk tiap anak tuh ada 1. Nah, jangan lupa Bapak Ibu periksakan PPI itu
pada saat asesmen untuk membuat PPI itu ada nggak keterlibatan guru, ada nggak keterlibatan siswa, ada nggak jurnal kegiatannya. Ibu periksa jurnalnya, ibu periksa hasil asesmennya, lihat mana asesmen yang dilakukan untuk menentukan program kemandirian untuk anak ini sesuai dengan ketunaan yang di awal sudah kita bicarakan. Next, Bapak Ibu, mari kita tonton setelah sejenak video berikut ini. Huruf mana, ambil E-nya nak, ambil E-nya. Mana E? E mana E? E itu H. Itu huruf apa nih? Huruf apa ini? Hebat. Ini huruf apa? Ini. Coba lihat dulu. Huruf C. Hebat. Mana huruf E-nya? E mana E? E mana E? Yang satu dulu. E dulu, ambil dulu E. Mana E nak? E mana? Baik Bapak Ibu, dari video yang kita tonton, mohon Bapak Ibu membuat rangkuman kira-kira ini apa yang sedang dilakukan. Dari 3 tayangan video itu, mohon Bapak Ibu melihat, kemudian Ibu mencatat dari materi-materi yang tadi. Mohon nanti tugas-tugas Ibu dikirim ke link yang sudah kami tentukan. Kami berharapnya Bapak Ibu the best untuk melakukan visitasi ke sekolah SLB. Demikian, sukses untuk kita semua. Saya akhiri. Selamat siang untuk Bapak Ibu asesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.